Pesta demokrasi sudah kita laksanakan pada 14 Februari kemarin. Sebagai warga negara, kita telah menunaikan tugas untuk memilih presiden beserta wakil legislatif lainnya di parlemen. Penyelenggaraan pemilu kemarin juga menjadi ajang bagi sebagian warga negara untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif yang mengisi bangku parlemen. Mulai dari masyarakat biasa, tokoh masyarakat sampai publik figur bersaing untuk memperoleh suara dari masyarakat Indonesia. Waktu, tenaga, dan uang dengan jumlah besar mereka korbankan demi mendapat suara dari rakyat untuk mewujudkan ambisinya menjadi anggota legislatif. Sebagian yang terpilih berhak menduduki kursi parlemen dan sebaliknya, sebagian lainnya harus rela untuk tersingkirkan. Pemilu bukan hanya menjadi ajang adu gagasan calon pemimpin, namun juga visi misi para calon wakil rakyat. Penyampaian gagasan dan visi misi perlu ditekankan kepada masyarakat sebagai pemilik dari hak pilih, karena suara masyarakat menentukan jalan kesuksesan calon anggota legislatif untuk melenggang ke kursi parlemen. Alih-alih mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat, sebagian caleg cenderung hanya ingin memperoleh jabatan dan penghasilan yang tinggi. Keseriusan mereka dalam mencalonkan diri setidaknya terlihat dari gagasan dan visi misi yang mereka sampaikan saat kampanye. Tidak sedikit dari mereka menganggap proses pencalegan tidak lebih dari sekedar transaksi jual beli suara, bahwa dengan modal tertentu akan menghasilkan suara banyak. Dan hal itulah yang menjadi salah satu penyebab dari stres pasca pemilu. Menurut psikolog, ada beberapa faktor yang membuat caleg yang gagal berakhir terkena gangguan jiwa. Pertama adalah soal ekspektasi yang terlalu tinggi. Terkadang realita tidak sesuai ekspektasi, namun hal ini seringkali tidak disadari. Maka saat hal itu terjadi, kebanyakan orang akan menjadi syok dan berujung depresi. Oh iya wargi Jabar, perihal ekspektasi ini tidak hanya berlaku di caleg aja. Selain itu ada soal material. Tidak sedikit caleg yang berjuang habis-habisan sampai menjual aset-aset yang dimiliki dan mengeluarkan seluruh biaya yang dimiliki untuk mendapatkan kursi di parlemen. Saat material sudah terkuras banyak, namun masih gagal. Tidak heran jika kondisi kejiwaannya terguncang. Selain itu, faktor gangguan mental tersebut terjadi akibat rasa kecewa karena harapannya untuk menduduki kursi legislatif harus pupus. Dalam beberapa perspektif, nyalek tahu banyak seperti kita mencoba peruntungan dalam berbisnis. Membutuhkan modal baik materi maupun non-materi dan perhitungan yang tepat. Melihat fenomena caleg stres tentu membuat masyarakat bertanya-tanya, seberapa besar sih effort yang harus dikeluarkan oleh seorang calon legislatif? Setidaknya ada beberapa hal yang digunakan para caleg. Di antaranya ada biaya akomodasi ke daerah pemilihan. Pada masa kampanye, para calon legislatif akan mengunjungi dapil masing-masing setidaknya 1-2 kali atau bahkan lebih. Untuk mengakomodasikan kebutuhan ini, mereka harus menyiapkan beberapa biaya yang lain seperti konsumsi, biaya transportasi, penginapan, dan juga lainnya. Belum lagi jika mereka memiliki tim sukses yang mensupport. Selain akomodasi, para caleg juga harus menyiapkan biaya atribut kampanye seperti kaos, baliho, logistik, hingga alat peraga kampanye lainnya untuk memperoleh perhatian dari masyarakat di dapil masing-masingnya. Kemudian para caleg juga perlu mengakomodasi biaya pengumpulan massa, bantuan sosial, dan kebutuhan lainnya untuk bisa sukses terpilih ke parlemen legislatif.
Tidak sedikit caleg yang rela menjual asetnya sampai ngutang sana-sini untuk modal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, dirinya masih gagal melenggang ke Senayan. Bayangin, sebesar apa modal mereka untuk bisa mendapatkan suara rakyat? Itu baru hitung-hitungan modal kampanye caleg yang biasa. Yah, yang gak biasa? Yang ngasih duit buat beli suara? Yang meluncurkan serangan fajar? Jika pasca rekapitulasi suara di pemilu tahun 2024 ini terjadi, ada caleg gagal yang stres, mungkin sudah dianggap sebagai fenomena yang terjadi setiap 5 tahun. Dan hal itu dianggap biasa oleh masyarakat. Tapi bagaimana kalau yang stres bukan caleg, tapi justru pihak pendukung capres-cawapres yang kalah atau gagal? Fenomena pendukung fanatik dari capres-cawapres itu bisa ditemui di berbagai platform media sosial di mana banyak sekali pendukung capres-cawapres yang bahkan belum bisa dipastikan kalah berdasarkan quick count tak henti teriak curang dengan berbagai versi topik. Yang sebenarnya secara garis besar secara topik quick count ini tidak bisa dijadikan dasar. Di Indonesia, situasi ini bisa kita lihat melalui komentar emosional warganet di media sosial. Alih-alih menyambut antusias dan gembira, kita malah makin cemas dengan apa yang akan terjadi setelah hari pencoblosan. Kita sebagai pengguna media sosial menjadi saksi perang opini yang terjadi antara pendukung capres dan cawapres di media sosial yang semakin membesar. Bagaimana cara menghadapinya? Jawabannya cuma satu, bawa santai aja. Singkirkan semua keresahan yang belum pasti akan terjadi. Terkadang kita lupa bahwasannya para calon pemimpin ini adalah orang-orang yang terpilih dengan tujuan yang mulia. Siapapun pemenangnya, tugas kita adalah berdoa agar orang yang akan menjadi pemimpin kita selanjutnya adalah orang yang amanah. Dan kita juga harus terus mengawal mereka supaya visi, misi, dan program mereka dapat terlaksana dengan lancar. Karena pemilu hakikatnya adalah pesta demokrasi yang menjadi ruang kegembiraan warga untuk menyambut harapan di masa depan. Gimana nih tanggapannya wargi Jabar? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Saya Syifa Aurelia pamit undur diri, sampai jumpa di konten lainnya.